Salam berjumpa kembali Bapak Ibu Saudara-saudari, teman-teman sekalian, sahabat-sahabatku yang terkasih. Pada kesempatan ini saya mengajak kita kembali lagi mempersiapkan sedikit waktu mendengarkan sabda Tuhan yang kita ambil dari penginjil Lukas bab 16 ayat 9 sampai 15. Setia dalam perkara yang kecil, sebuah nasihat. Dan aku berkata kepadamu, ikatlah persahabatan dengan mempergunakan mamon yang tidak jujur, supaya jika mamon itu tidak dapat menolong lagi, kamu diterima di dalam rumah kemah abadi. Barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil, ia setia juga dalam perkara-perkara besar. Dan barang siapa tidak benar dalam perkara-perkara kecil, ia tidak benar juga dalam perkara-perkara besar. Jadi jikalau kamu tidak setia dalam hal mamon yang tidak jujur, siapakah yang akan mempercayakan kepadamu harta yang sesungguhnya? Dan jikalau kamu tidak setia dalam harta orang lain, siapakah yang akan menyerahkan hartamu sendiri kepadamu? Seorang hamba tidak dapat mengabdi kepada dua tuan, karena jika demikian ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain, atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mamon. Semuanya itu didengar oleh orang-orang Farisi, hamba-hamba uang itu, dan mereka mencemoohkan dia. Lalu ia berkata kepada mereka, kamu membenarkan diri di hadapan orang, tetapi Allah mengetahui hatimu, sebab apa yang dikagumi manusia dibenci oleh Allah. Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih, bacaan hari ini merupakan sebuah bacaan yang sangat bersifat kritis ya, terhadap kebiasaan manusia yang mendewa-dewakan uang, yang mendewa-dewakan harta. Yesus dalam bacaan tadi sempat menyinggung mamon. Jadi mamon itu merupakan atau simbol akan hati manusia yang terarah pada kenikmatan dunia ini. Hati manusia yang terarah pada harta benda. Hati manusia yang terarah kepada uang. Dan keterarahan hati manusia kepada hal-hal itu membuatnya tak sanggup lagi atau tak mampu setia pada tidak mampu setia pada suatu titik, atau membuat manusia berhenti pada satu titik yang sesungguhnya titik itu adalah titik yang mengancamnya, atau titik yang membawa dia ke dalam jurang kehancuran hidupnya. Pada hari ini, kritik ini diarahkan oleh Tuhan kepada orang-orang Farisi. Di akhir bacaan tadi dia mengatakan, semuanya itu didengar oleh orang Farisi, hamba-hamba uang itu, dan mereka mencemoohkan dia. Lalu ia berkata kepada mereka, kamu membenarkan diri di hadapan orang, tetapi Allah mengetahui hatimu, sebab apa yang dikagumi manusia dibenci oleh Allah. Jadi punya banyak harta, punya banyak uang, punya banyak hal yang membuat kita tergiur adalah baik kalau semuanya itu digunakan dalam porsi yang tepat, dan juga cara mendapatkannya dalam porsi yang tepat. Tetapi yang bermasalah ketika harta itu, uang itu, benda itu menggerogoti hati kita, seluruh diri kita kepadanya. Dan tentunya di sini kita mengabaikan yang paling mulia, yaitu Allah yang kita imani. Dan ketika hidup kita digerogoti oleh pengaruh kenikmatan dunia itu, harta benda itu, uang itu membuat mata hati kita gelap terhadap cahaya Allah yang menyinari kita. Dan juga membuat kita bisa melakukan apa saja demi uang itu, demi harta benda itu.
Meskipun hal itu tidak halal ya, atau meskipun kita melakukan itu tidak sesuai dengan kehendak Allah yang kita yakini, yaitu kejujuran, keadilan, dan tanggung jawab, kesetiaan. Tidak, tidak kita lakukan itu. Kita mencari jalan yang mudah ya, dan juga tentunya melibatkan di situ ketidaksetiaan kita terhadap pekerjaan kita yang sesungguhnya, atau membuat kita tidak fokus pada apa yang menjadi tugas tanggung jawab kita. Bapak Ibu saudara-saudari, dari persoalan ini Tuhan menasihatkan kita sebenarnya untuk setia pada perkara kecil. Kalau kita memahami tentang perkara kecil ya, kita bisa melihat dalam fenomena kehidupan kita masing-masing. Perkara kecil yang mungkin tanggung jawab kita sebagai apa saja. Entah sebagai guru, entah sebagai katekis, entah sebagai pekerja kantoran, entah sebagai kepala rumah tangga atau ibu rumah tangga, entah sebagai apa saja yang menjadi tugas kita, menjadi tanggung jawab kita. Entah sebagai siswa, mahasiswa, dan sebagainya ya. Yang semuanya itu kalau kita mempunyai porsi semua dalam mengerjakan itu. Jadi kesetiaan kita terhadap pekerjaan itu tentu akan mengasah, membina kita untuk bisa terlatih sedemikian rupa untuk menerima sebuah tanggung jawab yang lebih besar. Dan tentunya itu dihargai oleh Allah, dicintai oleh Allah, disukai oleh Allah. Tetapi akan menjadi sebuah persoalan ketika nilai kesetiaan itu tidak ada, tidak ditanamkan dalam diri kita. Itu yang kemudian membuat Allah itu akan mengkritik kita. Teman-teman saudara-saudariku yang terkasih, kalau kita tidak setia dalam apapun, tentu ada hal yang kita sembunyikan. Mungkin kita menampilkan diri ya dalam kemegahan di hadapan manusia, di hadapan dunia, dan kita mendapat pujian dari sana. Bagi Yesus ya, dia mengatakan bahwa kalian mendapatkan pujian itu, mendapatkan sanjungan itu. Di mata manusia kamu dianggap sebagai sempurna ya. Tetapi kamu sudah mendapatkan jasanya di dunia ini. Tetapi jiwamu nanti di dunia yang akan datang tidak akan memasuki kehidupan yang kekal. Jiwamu tidak akan mendapatkan apa-apa. Atau di Yesus tadi mengatakan bahwa kamu di mata manusia atau kamu membenarkan diri di hadapan orang, tetapi di hadapan Allah, tetapi Allah mengetahui hatimu. Sebab apa yang dikagumi manusia dibenci oleh Allah. Ya. Kita dikagumi oleh manusia karena kita ada sesuatu. Dan tentunya bahwa di balik itu Yesus mengungkapkan sebuah kalimat antitesis, dibenci oleh Allah. Nanti kan kalau kita dikagumi oleh manusia ya, dalam konteks ini ya, mungkin kita, posisi kita tadi itu tidak setia, menggunakan segala cara untuk mendapatkan harta itu, untuk mendapatkan sanjungan, pujian. Itu tadi Yesus bilang, dibenci oleh Allah. Kalau semuanya itu diperoleh dengan cara-cara yang tidak halal. Jadi Bapak Ibu, saudara-saudari, teman-teman sekalian yang terkasih ya, setia pada perkara kecil ini menjadi poin penting bagi Yesus untuk kita hayati dalam kehidupan kita. Teristimewa kita sebagai orang beriman, iman itu menjadi titik kekuatan kita untuk melihat segala sesuatu, melihat pekerjaan kita harus dilakukan dengan penuh tanggung jawab yang tentunya di dalamnya ada nilai kesetiaan, ada kekuatan kesetiaan. Kesetiaan di situ ya menjalankan apa saja menjadi tanggung jawab kita. Dan sebagai orang beriman yang telah dibaptis, kesetiaan dalam mempraktekkan kebenaran, mempraktekkan apa yang diajarkan oleh Allah, apa yang dikehendaki oleh Allah untuk kita lakukan sebagai kekuatan spiritual kita dalam menjalankan tugas-tugas kita dengan penuh kesetiaan tadi. Ya. Di teman-teman saudara-saudari, memang iman dan kesetiaan itu akan membuat kita akan semakin mendekatkan diri dengan Allah dan pada akhirnya takut akan Allah. Takut tidak berarti bahwa kita memandang Allah itu beringas. Kita memandang Allah itu sebagai manusia. Bukan, tetapi karena hidup kita itu dirajai oleh Allah, kita ada yang memimpin kehidupan kita, derap langkah kita ada yang memimpin. Sehingga kesetiaan itu ya, bagi saya itu menjadi sebuah kekuatan untuk selangkah demi selangkah kita ditempas demikian rupa untuk bisa menjalankan sebuah tanggung jawab yang lebih besar. Apalah yang diberikan oleh Tuhan, tetapi kita diberi sebuah tanggung jawab. Bapak Ibu saudara-saudari, semoga bacaan hari ini
semakin meneguhkan iman kita, teristimewa kesetiaan. Semoga. Amin.